Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesejahteraan kepada kita semua, dan marilah bersama-sama kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan rahmat, yaitu ad-dinul Islam. Umat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertemakan tentang Islam, kebangsaan, dan nasionalis. Sungguh banyak sekali pelajaran serta hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Yathrib. Di antaranya adalah sistem penanggalan tahun Islam dimulai ketika tahun pertama hijrah. Pada waktu itu umat Islam kebingungan karena tidak mempunyai sistem penanggalan yang dapat dijadikan rujukan. Namun atas dasar kecerdasan dan buah pikiran Ali bin Abi Thalib yang telah mengusulkan agar tahun pertama hijrah dijadikan sebagai awal tahun dalam Islam, sehingga kita semua dapat mengetahui berapa lama Islam telah berkembang semenjak hijrah Rasulullah hingga sekarang. Kedua, ketika awal-awal datang perintah hijrah, Rasulullah sempat bingung karena bagaimanapun Rasulullah merasakan cinta yang luar biasa terhadap tanah kelahirannya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa kelak Rasulullah dapat kembali ke kota Mekah yang sangat dicintainya. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adin. Artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 58. Terbukti Rasulullah dapat kembali ke kota Mekah ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah. Umat muslim yang dirahmati Allah, lalu apa yang dapat kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dalam konteks kekinian, terutama bagi bangsa Indonesia? Pertama, tentu kita semua pernah mendengar ungkapan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Sebuah ungkapan yang sangat populer berawal dari utusan Presiden Soekarno yang meminta fatwa hukum membela tanah air. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan fardu ain bagi siapa saja untuk membela dan mempertahankan tanah air dari penjajah. Sejak itulah kemudian mencetuskan hubul waton minal iman. Semangat itulah kemudian rakyat Indonesia bersama-sama seluruh elemen bergerak untuk berjuang meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah waktu itu. Di zaman yang modern ini, nasionalisme seolah-olah dianggap tidak penting lagi di kalangan tua maupun muda. Pejabat maupun rakyat tidak memperdulikan lagi tentang nasionalisme. Karena pengaruh modernisasi, banyak para pemuda lebih memilih budaya barat dibandingkan budaya sendiri. Mereka menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibanding budaya sendiri. Kemerosotan nilai luhur Pancasila hampir terjadi pada semua pemuda di kota maupun di desa. Kini hanya sedikit pemuda yang menjunjung tinggi nasionalisme. Mereka lebih antusias bila membicarakan tentang gosip-gosip selebriti, konser musik, dan sebagainya.
Jika ada yang membawakan topik nasionalisme, dianggap tidak gaul atau sok pintar dan topiknya sulit untuk dipikirkan. Ketika generasi muda hendak menumpuk rasa nasionalisme, pejabat pemerintah malah memperkaya diri sendiri dan memimpin penyimbukan mencari massa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemuda menjadi bingung, tidak ada figur yang dapat dijadikan contoh. Belum lagi masalah ekonomi yang mengharuskan pemuda untuk mengangkat derajat keluarganya, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan nasionalisme. Benang merah antara kecintaan Rasulullah terhadap tanah airnya juga diimplementasikan oleh Hadus Syekh Hasyim Asy'ari melalui fatwa resolusi jihad yang beliau kumandangkan sehingga terjadi perang 10 November di Surabaya. Demikian juga Rasulullah karena kecintaannya terhadap tanah air, ketika beliau dalam perjalanan dan telah terlihat kota Mekah, beliau mempercepat langkah kendaraannya. Peristiwa tersebut terekam dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang menjelaskan betapa cinta dan bangganya Rasulullah pada tanah kelahirannya. Rasa cinta tersebut terlihat dari ungkapan beliau terhadap Mekah. Beliau mengatakan, "Alangkah indahnya dirimu, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku akan masih tinggal di sini." Hadis riwayat At-Tirmizi. Terhadap kota Madinah, Rasulullah pun demikian, seperti dikisahkan oleh sahabat Anas dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Rasulullah pulang dari perjalanan jauh, beliau mempercepat kendaraannya, yaitu unta, saat melihat dinding kota Madinah, karena cintanya pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut sangat jelas bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap Mekah sebagai tempat kelahiran dan Madinah sebagai tempat hijrah. Rasulullah membangun kota Madinah, meletakkan dasar peradaban yang tinggi. Maka dengan demikian, kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah barang tentu mempunyai kewajiban untuk meniru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana kita mencintai negara dan bangsa Indonesia dengan cara turut serta memberikan sumbangsih berupa apapun untuk bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negara hebat dan unggul, bukan malah merongrong negara, membuat perpecahan, bahkan mengatakan sebagai negara kafir dan tagut. Sungguh itu semua bukan ajaran Rasulullah. Dan jika kita belajar secara seksama dari sejarah, tentu kita tidak akan mengatakan nasionalisme haram, namun justru kita akan semakin yakin dan bangga akan rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta yaitu Indonesia. Semoga kita semua dapat belajar dari berbagai perpecahan di belahan negara lainnya, belajar untuk menjaga perdamaian serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Marilah kita pererat tali persatuan untuk menuju Indonesia yang unggul dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, yang tentunya akan membawa Indonesia negara baldatun thayyiban warabul ghafur. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat memanfaatkan umur kita dengan baik-baiknya dan menjalankan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya memohon ampun dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.